Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada semua para pemburu malam Lailatul Qadar dan mereka yang menjadi pemulung amal supaya kita mendapatkan kelipatan 1000 bulan pada kehidupan ibadah kita. Tentunya kita harus memahami bahwasanya ketika kita beramal solih bukan hanya butuh kerja keras, tapi juga membutuhkan kerja cerdas. Karena sesungguhnya kecerdasan kita ketika melakukan satu ibadah bisa jadi menghasilkan profit ibadah kita dan pahala kita yang jauh lebih besar ketika kita melakukan dengan kecerdasan. Bukankah kita paham sekali bahwasanya di dalam berbisnis bukan hanya kerja keras, tapi yang dibutuhkan adalah investasi yang cerdas. Dan bagaimana kita berbisnis yang cerdas itu, karena terkadang profit besar kita peroleh dan kita dapatkan itu disebabkan karena kecerdasan kita di dalam berbisnis. Maka sesungguhnya ini pun sama, kecerdasan kita di dalam menembus malam-malam Lailatul Qadar itu akan ditampakkan ketika kita memahami mana yang bisa menjadi shortcut perjalanan kita supaya kita bisa mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar yang luar biasa. Ternyata shortcut itu ada dan jalan pintas itu ada, dan jalan pintas itu meringankan beban kita, tidak terlalu menguras tenaga kita, dan tidak terlalu menguras energi kita ketika kita menuju kepada satu tempat. Antum kalau melewati jalan biasa ke Bekasi, misalkan dari Bintaro, kalau jalan biasa bisa jadi sekitar 1 jam 15 menit. Tapi kalau antum memiliki jalan pintas, maka bisa jadi jalan dari Bintaro ke Bekasi hanya ditempuh sekitar 40 menit. Kenapa? Jalan pintas itu memendekkan jarak, mengurangi energi dan kekuatan yang kita keluarkan ketika menempuh perjalanan. Kita pun sama, saya membaca satu makalah dan saya ingin sekali berbagi makalah ini untuk kita semuanya dan untuk saya. Ada yang dinamakan satu makalah yang diberikan judul Afkar Dhahabiyah, yaitu ide-ide cemerlang dan ide-ide emas, bagaimana kita bisa memaksimalkan amal kita supaya kita mendapatkan shortcut ketika kita memburu malam Lailatul Qadar. Sekali lagi ya, shortcut itu ada. Ya. Ustadz, kasih contoh dong yang simpel. Oke, saya kasih contoh yang simpel. Kalau kalian rajin dzikir pagi dan dzikir petang, maka salah satu dzikir pagi dan dzikir petang itu kita mengucapkan subhanallah wa bihamdih adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Jadi kalau kita mengucapkan subhanallah wa bihamdih, Nabi itu mengajarkan kepada kita shortcut. Jangan hanya mengucapkan subhanallah wa bihamdih, tapi ditambahi dengan 3 sifat. Adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arsyihi, wa midada kalimati. 4 bukan 3, 4 tambahannya. Subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah dengan segala pujian yang melekat kepadanya. Adada khalqihi, sebanyak jumlah makhluk aku mengucapkan subhanallah wa bihamdih. Waridha nafsihi, sebagaimana keridhaan Allah kepada dirinya. Wazinata arsyihi, sebagaimana beratnya arsy. Wa midada kalimatih, dan sebanyak kalimat-kalimat Allah yang tertuang di atas muka bumi. Kita bisa bayangkan, kita ketika berzikir dengan ini, maka subhanallah wa bihamdi kita ucapkan 3 kali, 5 kali, tapi akhirnya pahalanya sebanyak jumlah makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Makanya kadang-kadang saya mengucapkan astagfirullah adada khalqihi, aku beristighfar sebagaimana jumlah makhlukmu ya Allah yang ada di atas muka bumi ini. Dan itu ternyata merupakan shortcut. Ngucapin subhanallah wa bihamdihnya sekali, tapi dinilai sebagaimana jumlah seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi. Kita bisa bayangkan jumlah seluruh makhluk di atas muka bumi itu bagaimana. Dzikir ini nanti kalau kalian buka dzikir pagi, dzikir petang, kalau kalian perhatikan maknanya, itu Nabi ngajarin kita shortcut. Siapa yang mampu mengucapkan subhanallah wa bihamdih miliaran kali? Mungkin rasanya hampir mustahil bagi saya. Tapi bukan berarti akhirnya kita tidak bisa mendapatkan keutamaan dengan kita mengucapkan itu. Bukan berarti kita tidak bisa mendapatkan pahala itu. Bagaimana mengucapkan subhanallah wa bihamdih miliaran kali? Cara redaksinya yang Nabi mengajarkan, subhanallah wa bihamdi adada khalqihi, sebagaimana jumlah makhluknya. Ya, waridha nafsihi, keridhaan Allah yang besar untuk dirinya. Bagaimana beratnya mizan dan bagaimana sesuai dengan setiap kalimat Allah yang tertuang, dan itu miliaran semuanya itu kalau ditotalkan ketika kita mengucapkan dengan semacam itu. Contoh lagi bahwasanya
ketika kita mengucapkan Qul huwallahu ahad, siapapun yang membaca Al-Ikhlas 3 kali seakan-akan dia telah mendapatkan keutamaan mengkhatamkan Quran dalam 1 kali. Artinya bahwasanya kalau kita ingin mendapatkan keutamaan besar membaca Al-Quran, dan kita terkadang waktu kita sempit dan tidak bisa membaca dari awal sampai akhir, maka ucapkanlah Qul huwallahu ahad 3 kali. Maka sesungguhnya kita mendapatkan keutamaan yang sama dengan orang yang mengkhatamkan Quran. Walaupun secara pahala tetap berlaku yang lebih utama bagi yang membacanya dari awal sampai akhir. Artinya Nabi itu selalu membuatkan shortcut. Ini jangan sampai salah paham ya, nanti jangan sampai kita nanti ketika menilai diri kita, alhamdulillah saya sudah hatam 10 kali hari ini karena membaca Al-Ikhlasnya 30 kali gitu. Nah, itu nggak benar. Artinya bahwasanya keutamaannya itu besar sebagaimana orang yang menghatamkan, walaupun pahalanya tetap berlaku kepada orang yang membacanya urut dari awal sampai surat An-Nas. Inilah yang disebut dengan shortcut. Makanya kita kembali, apa itu ide-ide cemerlang yang biasanya bisa kita maksimalkan ketika kita memburu malam Lailatul Qadar. Maka di dalam makalah yang berjudul Afkar Dhahabiyah ada beberapa ide. Setidaknya ada 10 ide yang ingin kita sharing untuk saya, untuk kalian. Yang pertama, kalau kita melewati malam-malam Lailatul Qadar, selain kita mengucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, yaitu pastikan bahwasanya ketika kita melewati malam Lailatul Qadar, ketika kita memburunya dari semenjak kita mendapatkan sholat maghrib, ketika melaksanakan secara berjamaah, pastikan bahwasanya kita mengulang-ulang surat Al-Ikhlas 3 kali. Maka kita perbanyak surat Al-Ikhlas setiap 3 kali 1 paket, 3 kali 1 paket lagi, 1 paket lagi 3 kali. Maka ketika kita sedang mengulang-ulang surat Al-Ikhlas, maka bisa jadi kalau pas malam itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar yang kita jumpai, maka seakan-akan kita telah menghatamkan sampai 84 tahun kita menghatamkan Quran, mendapatkan keutamaan itu setiap hari berlaku kepada, setiap amal itu berlaku kepada kita. Ketika pada saat membaca Al-Ikhlas 3 kali pas bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Bukankah itu indah? Antum dicatat sebagai orang yang mendapatkan keutamaan khatam Al-Quran dengan membaca Al-Ikhlas 3 kali, dan itu dicatat selama 84 tahun, argonya tidak pernah berhenti. Itu yang pertama, kata penulis makalah tersebut. Yang kedua, pastikan bahwasanya setiap kita ketika melewati malam Lailatul Qadar dari maghrib, entah itu malam ganjil ataupun malam genap, maka pastikan kalau bisa kita membaca 2 surat yang terakhir, 2 ayat yang terakhir dalam surat Al-Baqarah. Karena sesungguhnya siapapun yang membaca 2 ayat yang terakhir dalam surat Al-Baqarah, maka dia mendapatkan besarnya keutamaan. Dan keutamaan sebesar itu akan kita dapatkan sepanjang 84 tahun ketika kita mengulang-ulang 2 ayat yang terakhir pada surat Al-Baqarah. Kita tentunya paham surat Al-Baqarah memiliki keutamaan kombo pada surat itu. Ada ayat kursi, ada 2 ayat yang terakhir pada surat Al-Baqarah yang memiliki dampak luar biasa, keutamaan yang sangat besar. Makanya kalau kita melewati malam-malam 10 hari yang terakhir, semenjak maghrib, semenjak habis isya, maka ulang-ulangilah untuk membaca 2 ayat yang terakhir pada surat Al-Baqarah. Kalau pas pada waktu engkau membacanya, pada saat malam itu ditetapkan malam Lailatul Qadar, maka seakan-akan engkau mendapatkan keutamaan ribuan kali lipat yang Allah berikan kepadamu selama 84 tahun. Karena keutamaan yang dimiliki oleh 2 ayat yang terakhir pada surat Al-Baqarah. Yang ketiga, pemikiran yang ketiga adalah sesungguhnya ketika nanti kita pada waktu memburu malam-malam Lailatul Qadar ketika habis isya ataupun habis maghrib, maka pastikan kita sholat 2 rakaat dan pastikan pada malam itu setidaknya kita membaca 100 ayat. Siapapun yang mereka itu membaca 100 ayat, maka dia seakan-akan dia telah sholat malam semalam suntuk. Maka kalaupun malam itu setidaknya kita habis isya, kita membaca 100 ayat, kita sholat 2 rakaat, maka sesungguhnya engkau akan mendapatkan ribuan malam yang engkau senantiasa sholat malam. Berarti mungkin ada sekitar 30.000 malam. Karena 84 tahun itu kalau malamnya dihitung berarti sekitar 30-an ribu malam. Bahwasanya kalau pas pada saat itu malam Lailatul Qadar, maka seakan-akan kamu telah mendapatkan
30.000 malam dengan kamu senantiasa sholat pada setiap malamnya sepanjang semalam suntuk ketika engkau membaca 100 ayat pada malam tersebut dan kamu sholat 2 rakaat. Itu yang ketiga. Yang keempat, bahwasanya ketika kita terus meraih keinginan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Keempat, pikiran shortcut kita dari satu ide cemerlang untuk memaksimalkan ketaatan kita di bulan Ramadan, pastikan pada waktu ketika kita mendapati malam-malam Lailatul Qadar, bersedekahlah walaupun cuma 1 rial, walaupun cuma senilai 5.000. Karena sesungguhnya ketika kita bersedekah itu, kita dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Lalu dilipat gandakan selama 84 tahun. Maka pastikan tidak ada satu malam yang kita lewati pada 10 hari yang terakhir kecuali kita bersedekah. Kalau kamu mampu sedekah 500.000 pada setiap malamnya, maka bayangkan 500.000 itu akan dilipat gandakan 100 kali lipat, yaitu sekitar 50 juta, plus dikalikan 84 tahun. Dan kita bisa membayangkan betapa besarnya pahala yang kita dapatkan ketika argonya berjalan untuk kita sedekah terus selama 84 tahun, karena pada waktu itu bertepatan ketika engkau mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang kelima, kalau kita nanti PD cemerlangnya ketika kita melewati malam Lailatul Qadar, bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bacalah 100 kali dalam satu malam. Kalau pada waktu malam itu dan ternyata betul-betul itu adalah malam Lailatul Qadar, maka keutamaan membaca kalimat itu sebagaimana orang yang membebaskan 10 budak. Maka kita mendapatkan kali lipat dengan 84 tahun. Maka kita seakan-akan mendapatkan ratusan ribu budak yang kita bebaskan ketika pada saat itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in, yang kita ucapkan 100 kali sebanding dengan kita membebaskan budak 10 budak. Kalikan 84 tahun. Yang keenam, yaitu kalau kamu memburu malam Lailatul Qadar ganjil dan genapnya, maka sesungguhnya bacalah di dalam malam-malam kamu ketika habis isya, ulangilah dengan kamu membaca Rabbana firli wa liwalidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Maka sesungguhnya ketika kamu mengucapkan itu dan tepat pada malam itu Lailatul Qadar, seakan-akan kamu telah mendapatkan 60 miliar kebaikan, karena jumlah 1 miliar orang yang beriman dikalikan dengan 1000 bulan atau sekitar 60 miliar kita akan mendapatkan kebaikan setiap waktunya yang terus akan berjalan kepada kita. Karena sesungguhnya mendoakan orang yang beriman, sesungguhnya kita akan mendapatkan rahmat pada setiap satu orang beriman yang kita doakan ketika kita mengucapkan ampunilah aku dan seluruh orang yang beriman. Yang ketujuh, maka ketika kita memburu malam Lailatul Qadar, maka ucapkanlah subhanallah 100 kali. Karena Rasulullah bersabda, siapapun yang senantiasa mampu mengulang-ulang membaca subhanallah 100 kali, maka dia mampu mendapatkan 1000 kebaikan. 1000 kebaikan dikalikan dengan 1000 bulan, itulah yang kita peroleh. Dan dibagi lagi dengan malam selama 84 tahun. Itulah yang akan kita peroleh ketika malam itu bertepatan dengan ketika kita mengucapkannya pada malam Lailatul Qadar. Yang kedelapan, maka pada waktu malam Lailatul Qadar, maka ucapkanlah subhanallahal adzim wa bihamdihi. Maka ucapkanlah 100 kali, karena siapapun yang mengucapkan ini 100 kali, kata baginda Nabi, sebagaimana dia menanam satu pohon korma di surga. Kalau kita pada saat mengucapkan ini, mengulang-ulang zikir ini bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka seakan-akan kita telah menanam 3 juta pohon korma di surga. Yang kesembilan, maka kita senantiasa mengucapkan salawat kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Lengkap pun tidak apa-apa. Karena keutamaannya kita akan mendapatkan 10 kali rahmat. Kalau bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka kita akan mendapatkan 3 juta rahmat yang berlaku untuk kita ketika dilipat gandakan dengan 1000 malam atau setara dengan 84 tahun. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar dengan amalan ringan tapi berdampak hingga 84 tahun, maka sesungguhnya ucapkanlah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi rabbil alamin la
La haula wala quwata illa billahil azizil hamid. Allahumma filli warhamni wahdini warzuqni. Siapapun yang mengucapkan zikir ini, dia mendapatkan 1000 kebaikan. Dan ketika mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka sesungguhnya 1000 kebaikan itu berlangsung hingga 84 tahun. Setara dengan 30.000 kebaikan yang akan dia peroleh. Inilah amalan-amalan ringan yang bisa kita rutinkan setiap habis syisak sebentar sebelum kita memanjangkan itikaf kita. Karena sesungguhnya bisa jadi hal-hal kecil tetapi berdampak besar. Seperti mengucapkan subhanallah tapi ditambahi dengan adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Maka subhanallah wa bihamdihnya setara dengan sejumlah makhluk yang ada di langit. Yang ada di langit dan di bumi. Dan itu dikali lipat dengan 1000 bulan atau setara dengan 84 tahun. Kadang-kadang jalan kita ke surga itu datang dari amalan yang kecil tetapi berdampak besar pada kehidupan kita. Terutama ketika kita memiliki ilmu. Inilah pentingnya beramal yang cerdas. Bukan hanya sekedar beramal yang keras. Karena kecerdasan itu menjadikan kita terkadang mendapatkan profit lebih banyak dibandingkan mereka yang hanya sekedar beramal. Tapi ternyata mereka minus dan miskin dari sebuah ide dan kecerdasan ketika mereka melakukan sebuah amal. Sebagaimana bisnis, profitnya nanti dibedakan sesuai dengan kecerdasan mereka menentukan strategi pemasaran. Sebagaimana jalan kita ke surga terkadang dibedakan dengan kecerdasan, dan kecerdasan itu datang dengan petunjuk-petunjuk dalil. Bukan hanya sekedar kita melakukannya. Mari kita kerjakan 10 afkar dhahabiyah. Mari kita kerjakan 10 ide cemerlang emas ini pada setiap malam-malam kita menuju kepada malam Lailatul Qadar. Supaya kalau apa yang kita lakukan 10 ini yang semuanya ringan-ringan, maka sesungguhnya bisa berakibat kepada argo pahala kita yang berjalan sampai 84 tahun. Ide cemerlang pada malam Lailatul Qadar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.